Pesisir barat Pulau Sumatera merupakan batas daratan yang langsung menghadap Samudra Hindia. Sebagai pintu masuk, pesisir barat adalah ruang interaksi hingga membentuk peradaban seperti sekarang. Gemaripah Loh Jinawi, dengan segala keindahan dan berkah alamnya, daerah ini tak hanya menyimpan pemandangan yang memukau, tapi juga potensinya yang kaya. Inilah petualangan saya di pesisir barat Sumatera Utara. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dimulai dari Kabupaten Sibolga, saya akan menjelajahi kehidupan masyarakat pesisir dalam tajuk ekspedisi pesisir barat Pulau Sumatera. Dikenal sebagai kota ikan, setiap hari ribuan ton ikan berlabuh di pelabuhan Sibolga. Menegaskan jika kota ini adalah salah satu urat nadi perikanan di Pulau Sumatera. Wow, besar banget ini ikan-ikan hasil dari perairan Sibolga. Nah, inilah suasana kesibukan di PPN Sibolga. Salah satunya adalah bongkar muat ikan. Dan tentunya hari ini saya akan mengikuti keseruannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nih bang, berat banget, aduh. Pelabuhan Perikanan Nasional atau PPN Sibolga merupakan salah satu pusat aktivitas perikanan utama di Sumatera Utara. Pelabuhan ini menjadi sentra penting dalam proses bongkar muat hasil tangkapan ikan yang memainkan peran vital dalam perekonomian lokal. Pak, berat banget, wow. Pelan-pelan. Nah, kalau yang ini, yang di dalam Dream ini adalah ikan-ikan milik pribadi, milik nelayan yang memancing. Dan ikan-ikan ini nanti hasil penjualannya itu tidak masuk ke TPI, tapi milik pribadi oleh bapak-bapak ini. Ini yellowfin tuna nih, di sini madidiang namanya. Dan ikan-ikan ini yang banyak. Ini memang ikan-ikan target mancing, banyak ini, hampir full Dreamnya. Berbagai jenis ikan segar ini berlabuh di dermaga dan siap dipasarkan kembali. Nah, berbeda dari ikan-ikan milik individu tadi, kalau ikan-ikan yang berada di bak ini sebelum diperdagangkan harus diproses dulu di PPN Sibolga. Sejak tahun 2018, pelabuhan ini sudah mengoperasikan tempat pelelangan ikan yang higienis. Ini 0,9. Paling apa dia 4 derajat. 4 derajat. Maksimal. Oke. Ini berarti Bagus. bagus ya. 0,6. Iya. Suhu semakin dingin semakin baik. Jadi di sini ikan-ikan yang didapat nelayan langsung dicek sama petugas TPI untuk mengetahui apakah kualitasnya bagus apa enggak. Nanti dibedakan grade A, B, C. TPI higienis ini bertujuan untuk memenuhi standar mutu ikan yang lebih tinggi, sekaligus memberikan nilai tambah bagi nelayan serta pelaku usaha perikanan. Nggak cuma suhu, tapi juga ada dicek dulu bagian badannya, lendirnya, kemudian matanya. Tapi masih bagus ya, Bu? Bagus. Kita cium dulu masih khas nggak bau ikannya. Oh gitu. Kita harus cium dulu ini. Nah, masih khas bau ikannya, belum Masih bau khas, busuk. Gitu loh, masih bau ikan segar. Tarik. Oh, saya takut dibawa ke dalam. Serius ini berat banget. Gak kuat, Bah. Saat kapal-kapal nelayan mulai berlabuh, kesibukan di pelabuhan ini semakin meningkat. Hiruk-pikuk orang-orang tanpa jeda mengangkut semua ikan hasil tangkapan. Ini kalau bisa dilihat, bagian atas tutupnya itu kan kecil banget, tapi ternyata bawahnya itu luas banget. Nih, masih ada 2 ton lagi. Dan hari ini hasil dari melaut selama 20 hari totalnya adalah 20 ton. Hampir 20 ton ya? Hampir 20 ton. Itu bercampur sama ikan-ikan lain tapi lihat. Hasil melaut 20 hari. Ekspedisi pesisir barat Pulau Sumatera membawa saya ke sudut lain tempat bongkar muat ikan.
dia kesibukan pagi hari di pasar pelelangan ikan Jalan Balam. Di sini tuh salah satu TPI terbesar dan tradisional yang ada di Kota Sibolga. Kalau pagi-pagi setelah bongkar muat seperti ini, harus segera dipindahkan supaya tetap fresh. Oh, beratnya. Lihatlah sangapan istimewa yang didapat. Ini adalah kerapu. Tapi ukurannya nggak main-main, ini besar banget. Mungkin ini kerapu terbesar yang pernah saya lihat dan mungkin kalian lihat juga. Beratnya sekitar 8 kilo. Ikan-ikan segar inilah yang membuat para penjual dan pengepul rela beradu cepat untuk mendapatkannya. Berat banget. Ayo Bu, Bu belum selesai. Kuat ya kita. Wow, Wonder Woman kita Bu. Sebelum dijual, ikan-ikan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan ukuran. Sebuah proses yang menentukan harga jual di pelelangan. Tunjukkan dulu ini asa-asa. Ada ikan aso-aso, ada ikan lencis, ada ikan kembung juga. Kalau di sini penyortirannya lebih spesifik lagi. Baru setelah itu akan ada proses pelelangan. Ucila Bu. Enak semua ini ya? Enak. Benar. Oga. Setelah disortir, proses lelang mulai dibuka. Kegiatan ini berlangsung cepat dan penuh antusias. Ngambil ikan ke ember nih nggak ada yang mau. 18 tenggiri PC. Memang sepri. Langsung laris. Menjadi satu kan ini. Apa tenggiri ini? Sudah terjual 47? Sudah. 47, oke. 25 Bu, ada yang mau nggak 25? Ada yang sanggup. Udah siap Pak? Oke, saya ikut ya. Ikan-ikannya udah siap untuk dijual. Berangkat Pak. Ini sambil jalan sambil ditawar. 38 minta. 38. Boleh tidak? 45 Pak. Sejak menjadi pintu masuk perdagangan di pesisir barat Sumatera Utara ratusan tahun silam, denyut kehidupan pesisir Sibolga tidak pernah ada jeda. Terus berkembang hingga menciptakan peradaban seperti sekarang. Ini dia di pasar ikan Jalan Balam, banyak sekali jenis ikan yang dijual. Tidak hanya untuk dikonsumsi secara segar, tapi juga bisa diproduksi untuk pengawetan ikan asin. Setelah ini kita akan mengikuti prosesnya. Ikuti jejak saya, jejak satu orang. Hasil tangkapan pesisir barat Sumatera melahirkan turunan yang memberi identitas lain bagi masyarakatnya. Sekarang saya bersama warga akan membawa ikan-ikan ini untuk diolah, diawetkan selanjutnya berada di home industry, tepatnya di desa Pasar Belakang. Sebentar lagi sampai. Selain kota pelabuhan, Sibolga juga dikenal sebagai salah satu pusat pengolahan ikan asin terkemuka di Indonesia. Secara turun-temurun, keahlian warganya mengawetkan hasil laut memperkuat identitas mereka sebagai masyarakat maritim. Ini adalah proses pembuangan dari kepala, kotoran, kemudian sisik. Terus juga harus dibelah seperti ini. Nih, lumayan ya Kak, untuk pemula. Emang sulit, harus teliti banget dan hati-hati. Ikan-ikan yang sudah dibersihkan sekarang harus dicuci, tapi mencucinya beda nih. Lihat, kita mencucinya di sini. Oke Bang, saya masuk ya. Dalam banget. Oke, boleh. Kasih ke saya. Oke. Benar, ini ada ombak, ada ombak. Bang, ini kita gimana? Ada ombak. Wow, ekstrim banget mencuci ikan di sini ya. Tapi tujuannya justru supaya lebih cepat, lebih simpel juga.
di sini ikan asin dicuci pakai air biasa itu kurang enak, harus pakai air laut. Ya, ada apa? Wow. Tapi seru sih ini, asli seru, penuh tantangan. Sudah bersih? Tuhan. Saya lebih milih di laut lepas daripada begini. Kita nggak ada es, nggak tahu kemana-mana. Tapi ini justru sensasinya, kita harus benar-benar hati-hati ya. Sama fokus nyucinya biar bersih. Ikan yang sudah bersih kemudian direndam dalam larutan garam atau ditaburi secara merata. Garam berfungsi sebagai pengawet alami yang mencegah pertumbuhan bakteri dan memperpanjang umur simpan ikan. Ini naburin garamnya harus merata. Caranya begini, satu layer ikan, kemudian taburi garam, nanti di atasnya tambah lagi. Makanya sekali menghasilkan ikan banyak banget satu drum ini. Setiap drum bisa menampung sekitar 1 ton ikan. Proses penggaraman dapat berlangsung selama semalaman atau bahkan beberapa hari, tergantung jenis dan ukuran ikan. Setelah garam mencair dan meresap keseluruhan, barulah ikan dapat dijemur. Katanya ibu bisa menata ikan asin ini dalam waktu 1 jam aja. Padahal penjemurannya itu panjang banget, mungkin sekitar 100 meter. Manual, pakai tangan begini. Waktu penjemuran bervariasi, tergantung cuaca dan jenis ikannya. Ada berbagai teknik pengawetan ikan di sini. Kalau yang satu ini, namanya pengawetan ikan tawar, jadi nggak diasinkan. Cuman, kita butuh waktu sekitar 3 hari sampai benar-benar kering dan awet. Sebenarnya sesuai selera mas ya, dari pelanggan maunya ada yang asin, ada juga yang tawar. Pesisir barat Sumatera Utara, kekayaan alamnya berlimpah dan sangat menjanjikan. Jika diolah dengan sangat baik, maka masyarakat akan mendapat manfaatnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.